Janda Pak Nan. Boleh ambil. Ya, janda namanya. Iya, baru sampai ada. Kalau ibu sebetul. Benar. Adik kuat ya. Ngalah. Tapi bapak-bapak suka dengan kayak ini. Janda ya. Kita bilang adikku jangan, aku janda. Jalan langsung. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya datang menyampaikan video, yaitu video kebaktian penghiburan. Saya ingin menyampaikan bahwa di Sekarsari, Jemaat GPID Balingi Jati, setiap ada kedukaan pasti ada ibadah penghiburan sebanyak 3 kali. Kecuali pada masa pandemi, kadang dilakukan di rumah tangga masing-masing, kadang dilakukan cuma 1 kali di tempat kedukaan. Saat ini saya hendak menyampaikan video kebaktian penghiburan yang ketiga yang dilakukan oleh Jemaat Betani Sekarsari, dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Darmadi, Sarjana Teologi. Selamat menyimaknya, bantu saya dalam menonton video ini karena saya memerlukan jam tayang yang lebih banyak. Selamat menyimak. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita kembali bersama-sama memberi penguatan dan penghiburan kepada keluarga lewat ibadah penghiburan yang ketiga pada malam hari ini. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Iwayan Darmadi, Sarjana Teologi. Untuk itu diundang kita untuk berdiri, kita sambut pelayan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan ayat yang kedua. Memasuki ayat yang kedua, saya persilakan Kadim untuk menuju mimbar pelayanan.
persekutuan umat Tuhan dalam ibadah penghiburan di tengah-tengah keluarga Roma Kaparang malam hari ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera Yesus Kristus, sumber penghiburan yang sejati bagi kita sekalian. Disilakan dulu. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang hidup. Ya Tuhan, mari kita bersama-sama. Allah Bapa di sorga, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu dengan segenap harapan kami. Kami meninggikan Engkau dengan setinggi-tingginya sebagai junjungan kami yang termulia. Malam hari ini, untuk ketiga kalinya kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan di pelataran rumah ini. Karena di sini Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang begitu dahsyat. Engkau telah memanggil salah seorang yang kami cintai, yang kami kasihi dalam hidup ini. Menghadapi persoalan dan pergumulan seperti ini, seringkali iman kami bimbang, kami ragu dalam melangkah, sehingga tidak sedikit kesalahan dan dosa yang kami perbuat dalam kehidupan ini atas peristiwa yang menimpa kami. Untuk itu Bapa di sorga, kuduskanlah kami, ampuni kami dari segala dosa kami, dan biarlah oleh pengampunan yang Engkau berikan kepada kami layak untuk terus memuji-muji nama Tuhan Allah. Malam hari ini ya Bapa di sorga, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi telinga kami, pendengaran kami, penglihatan dan hati kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami malam hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan Allah, dan firman-Mu yang kedengaran bagi kami malam hari ini dapat menguatkan kami, sehingga kami tidak bimbang dan ragu akan iman pengharapan kami kepada-Mu. Ya Bapa di sorga, berbicara kepada kami, berfirmanlah bagi kami semua. Kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, sumber penghiburan yang sejati, kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kedengaran bagi kita malam hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu
1 Petrus pasal yang kelima. Satu Petrus pasal 5. Kita akan membacanya dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman ini secara perlahan-lahan. Mari kita perhatikan dan kita berupaya untuk memahaminya. Ayat 6 dari pembacaan ini mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Yesus katakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, setiap orang atau setiap kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya cobaan atau yang namanya penderitaan. Hal ini seringkali membuat manusia khawatir dan juga cemas di dalam ia menjalani kehidupannya. Apakah ia seorang pejabat? Apakah ia seorang petani? Apakah ia seorang yang miskin atau kaya? Tidak terkecuali pasti pernah mengalami hal ini. Mungkin di Manado juga bapak-bapak ibu ini pernah mengalami kecemasan ya. Amat tadi mau jalan kemari pasti cemas ya. Bagaimana tingginya Gunung Lola itu, bagaimana tingginya Gunung Santiki, apakah mobil saya akan tembus? Saya kira kemarin sudah berupaya untuk tiba, boleh berjumpa dengan almarhumah di sini, tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi puji Tuhan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dari Manado, teman-teman kita, saudara kita, boleh tiba dengan selamat. Saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang bersukacita. Bukan bersukacita karena mati sudah meninggal, bukan. Bersukacita karena Tuhan menunggu mereka, menibahkan mereka di tempat ini dengan penuh selamat. Luar biasa kasih Tuhan kita ya. Nah itulah kita terus dan selalu memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan Allah kita ini. Saudara-saudaraku, di saat-saat mengalami kecemasan, kebimbangan, ketakutan, mengalami cobaan dan penderitaan inilah kita membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mendesak, yaitu apa? Penghiburan. Kita membutuhkan jawaban-jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan semua itu. Karena itulah gereja Tuhan selalu menggelar ketika ada duka cita, menggelar yang namanya ibadah penghiburan. Jadi ketika kita hadir dalam ibadah penghiburan itu, bukan hanya sekedar kita hadir begitu saja, tetapi kita hadir memberi diri kita kepada Tuhan Allah untuk Tuhan pakai menjadi salurannya dalam menghibur, menguatkan saudara-saudara kita yang tengah mengalami pergumulan,
yang tengah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Dan dalam ibadah penghiburan itu pun selalu dinaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah. Karena lebih banyak kita menaikkan pujian kepada Tuhan Allah, menyanyikan lagu untuk Tuhan, maka hati kita akan lebih terang, lebih berbahagia. Karena yang kita banyak sebut dalam pujian itu adalah nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itu setiap pencobaan yang kita hadapi pasti membutuhkan penghiburan, membutuhkan jawaban dan pertolongan. Namun, kebutuhan-kebutuhan ini seringkali tidak dapat diperoleh. Karena dalam keadaan yang demikian inilah kita merasa tidak dapat mempertahankan kehidupan ini. Dan mulai merasa kecil, mulai merasa tidak mampu, mulai merasa seorang diri, tidak mampu mengatasinya. Karena itu, berawas-awas, kata firman Tuhan. Sebab pada situasi yang demikian inilah iblis memanfaatkan kesempatannya untuk membisikkan hal-hal yang negatif ke telinga kita, agar kita menjadi cemas, menjadi bingung, dan menjadi takut. Iblis selalu berupaya untuk itu. Sehingga bila kita tidak benar-benar waspada, maka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan sanggup memberikan pertolongan? Apakah Tuhan itu masih ada? Apakah Ia mampu memberikan jalan keluar dari kemelut yang kami hadapi? Lalu mengapa Tuhan tidak segera memberi pertolongan? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika hati kita mulai galau dan dikuasai oleh si iblis. Saudara-saudaraku, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, jika kita mulai hanyut oleh perasaan yang demikian tadi, segeralah sadar, segeralah insyaf, dan berdoa kepada Tuhan agar Ia memberikan kekuatan kepada kita. Karena hanya orang yang mempercayai Tuhan dalam hidupnya, yang yakin bahwa bila ia yang menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menyelesaikannya. Karena itu ketika ada beban yang kita hadapi, jalan keluar yang terbaik adalah lipat tangan, tutup mata, dan berdoa kepada Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya saat ini bergumul, saya manusia biasa, saya tidak mampu menghadapi dengan kekuatan saya. Tolong saya bantu. Amin. Kuasanya pasti Ia menyatakan. Untuk melangkah pada hal ini, saudaraku, dibutuhkan keyakinan iman yang teguh. Sebab hidup yang bila kita jalani selalu bertemu dengan tantangan-tantangan, kenyataan-kenyataan yang pahit, seperti yang sementara dialami oleh kita di sini saat ini. Apa yang mereka alami bukanlah hal yang mudah untuk mereka terima. Karena itu ketika kita memohon kepada Tuhan Allah, mohonlah kepadanya dengan landasan keyakinan iman yang teguh. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, pusatkan kepada Allah dan berserulah kepadanya. Seberat apapun beban kita, persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan Allah dengan hati yang tulus kepadanya dan meminta berdasarkan keyakinan atau iman yang sungguh kepadanya, Ia, Bapa yang kuasa itu, tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti akan menolong dan memberkatinya. Ia akan membuka jalan keluar yang terbaik bagi umatnya. Kesedihan dan kehilangan akan orang yang kita cintai sungguh membuat dan membawa goncangan dalam hidup keluarga di sini. Itu pasti. Saya orang yang pernah ditinggalkan oleh orang yang melahirkan saya, yaitu ibu saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya enjoy-nya. Saya kuat.
Begitu masuk 4, 5, 6, 7 hari mulai terasa bagaimana kesetiaannya. Mulai masuk dalam hati dan pikiran bagaimana kasih sayang Tuhan, kasih sayang orang tua dalam membina, mengasuh anaknya. Ketika kita bergumul, curhat sama ibu, ibu berdoa kepada Tuhan Allah. Sehingga ada lagu, di doa ibuku ada nama disebut. Itu akan terlihat dan terasa setelah melewati 3 hari atau 4 hari. Itu akan muncul, mengganggu pikiran kita. Karena itulah malam hari ini saya mengambil firman ini untuk menguatkan kita semua, amat lebih menguatkan keluarga ketika hal itu muncul dalam pikiran dan hati kita, supaya kita awas-awas di situ. Jangan beri peluang kepada iblis untuk melemahkan iman pengharapan kita. Karena ketika orang ditimpa duka, hari pertama, kedua, ketiga masih banyak teman-teman tempat kita berbagi. Setelah itu baru akan mulai ada pelan-pelan menghantui hati dan pikiran kita. Amat lebih baru kemarin 45 hari kemarin saya juga ditimpa duka. Kakak saya yang saya sangat sayangkan, yang saya sayangi dan saya kasihi, meninggal dengan tiba-tiba. Hari pertama, kedua saya enjoy, saya masih bolak-balik bisa melayani di sini dan bolak-balik untuk menjawab semuanya. Tapi setelah seminggu kemudian orang tidak lihat, air mata saya menetes di kaki, mengenang kesedihan saya. Dipuji Tuhan, Tuhan Yesus, sumber pengharapan saya, sumber kehidupan yang saya layani di dunia ini. Ia tidak tinggal diam. Ia terus memberkati saya. Ia terus memberi hikmat dan memberi kemampuan kepada saya untuk terus eksis dalam pelayanan untuk kemuliaan Nama. Saudaraku, firman Tuhan menegaskan kepada kita malam hari ini, berawas-awas, berjaga-jagalah, jangan biarkan iblis mengganggu, melemahkan iman pengharapan kita. Saudara-saudaraku, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kecemasan, kecewaan. Misalnya, apa yang akan terjadi nantinya ketika mami tidak ada, ketika orang tua tidak ada, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya akan muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita setelah kita melewati hari-hari bersama dengan teman yang menghibur kita sini. Ingat saudaraku, firman Tuhan berkata di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 6. Saudara-saudaraku, sidang penghiburan dan keluarga Roma Kaparang yang diberkati Tuhan, kita yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahwa hanya Tuhanlah yang mempedulikan kita. Oleh sebab itu janganlah kita bersandar pada kekuatan dan akal kemanusiaan kita. Jangan berharap pada manusia, karena semua ini akan membawa kita pada kecemasan. Kita harus belajar untuk pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Tuhan Allah dalam doa-doa kita, dalam penyerahan hati kita kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi, kita pasrah dengan sebulatnya, tenangkan hati, tenangkan pikiran, pusatkan kepada Allah dalam doa kita. Kita harus percaya dengan iman bahwa kita telah memperoleh jawaban yang kita perlukan. Andaikan jawaban yang kita tunggu belum tiba, jangan mencoba berpikir bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, atau bahkan kita mulai mencoba menyelesaikan persoalan dengan cara kita sendiri. Semua itu akan menghasilkan hal-hal yang fatal. Lukas pasal 18 ayat 7 dituliskan, Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Lukas 18 ayat 7. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mencoba mencari pertolongan di luar Tuhan. Karena hanya Dialah yang berkuasa. Dialah yang mampu menolong kita dalam segala perkara hidup yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Dialah yang berkuasa menentukan hidup dan mati kita. Hari kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Dia yang adalah Allah kita. Hanya Dia yang tahu. Firman Tuhan saat ini mengajak keluarga dan mengajak kita semua mempercayakan, menyelesaikan persoalan-persoalan kita hanya kepada Tuhan yang telah bersabda. Sabdanya berkata demikian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya Ia dibiarkannya orang benar itu goyah. Karena saudaraku, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, beban apapun yang kita hadapi, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang mencipta kita, Dialah yang memelihara kita, Dialah yang memberkati kita, dan sesudah kita menutup usia, kita pun akan kembali kepada Dia. Berilah kepadanya tempat yang termulia dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Kita aminkan firman ini bersama-sama, kita memberikan persembahan syukur sambil kita menyanyikan Tuhan Yesus yang pegang. NKB nomor 49 ayat 1 sampai dengan 3. Akan
Bersama kita akan bersyafaat dalam doa. Di sini keluarga bersyukur karena keluarga yang dari Manado boleh tiba di tempat ini dengan selamat pada tadi siang. Juga keluarga dari Palu, dari Kulawi, Poso, mereka sudah kembali ke tempat mereka. Kita dukung mereka dalam doa, semoga Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan. Juga saudara kekasih kita, anak kita, Mama Tika sekeluarga sudah kembali ke Manado yang saat ini masih dalam perjalanan. Kita juga dukung dalam doa biar keluarga ini boleh tiba dengan selamat di Manado. Mari saudara-saudaraku bersama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia, Engkau Tuhan yang maha baik dalam Yesus Kristus. Kami datang berterima kasih, kami datang bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami semua. Selama beberapa hari sudah kami ada dalam pergumulan ini, Tuhan tidak pernah berkesudahan menolong, menghibur kami, menghibur melalui teman-teman kami, menghibur melalui saudara-saudara kekasih kami, bahkan Engkau telah menghibur kami tak putus-putusnya dengan firman yang Engkau perdengarkan bagi kami semua. Bapa di sorga, ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami yang penuh dengan kesesakan atas peristiwa yang menimpa kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk mengatasi semua itu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Engkau pun telah mengingatkan kepada kami agar kami waspada, selalu berjaga-jaga, karena iblis selalu memiliki celah dan peluang untuk melemahkan kami. Karena itu pula Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami memohon Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus menjaga, mengayomi kami, sehingga ketika iblis datang mau mengusik kami, mau melemahkan kami, semua trik dan kuasanya terpatahkan oleh nama Yesus Kristus. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, rumput keluarga Peroma Kapara yang saat ini semua bersedih, semua bergumul atas kepergian mami, orang tua, oma kami, teman kami, saudara kekasih kami ini, membuat mereka berbeban berat. Kuatkan mereka ya Tuhan, hiburkan mereka, beri mereka pengharapan iman yang kuat kepadamu, bahwa hidup mati kami ada dalam kuasa-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk selalu berjaga-jaga akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, dalam syafaat kami malam hari ini, kami pun bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini tengah menempuh perjalanan ke Palu, ke Kulawi, Poso. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang pendek, tapi sungguh panjang dan banyak liku-liku, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Perjalanan yang mereka tempuh ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa di sorga, Engkau pimpin mereka, Engkau berkati mereka dengan tiang awan, tiang api-Mu, tibakan mereka di tempat tujuan mereka dengan selamat. Ketika mereka telah tiba di tempat tujuan mereka, biarlah mereka terus mempersaksikan Allah dalam Kristus Yesus yang terus menjaga, menolong, memelihara, melindungi mereka. Demikian pula ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk Mama Tika, anak kekasih kami Tika bersama suami yang saat ini juga tengah dalam perjalanan menuju Manado. Tuhan, pimpinlah saudara-saudara kekasih kami ini. Biarlah tiang awan, tiang api-Mu terus berjalan mengelilingi mereka, dan malaikat-malaikat penjaga melindungi mereka, sehingga Mama Tika bersama dengan anak dan menantu boleh tiba di Manado dengan penuh sukacita. Hiburkan, kuatkan iman pengharapannya. Jangan biarkan duka cita ini membuat mereka lemah, membuat iblis memiliki celah untuk melemahkan iman pengharapan mereka. Apapun yang dikerjakan di sana, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin.
Demikian pula Tuhan, kami bersama-sama bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah menuntun saudara kekasih kami dari Manado. Mereka boleh tiba tadi siang di tempat ini dengan penuh selamat. Kami percaya malaikat penjaga tidak pernah berkesudahan untuk menjaga mereka dalam perjalanan. Tiang awan, tiang api-Mu tidak pernah lelah untuk menuntun mereka, sehingga mereka boleh tiba di sini atas tuntunan kasih setia-Mu. Oleh karena itu, terima kasih ya Bapa di sorga. Kami semua adalah umat-Mu yang percaya dalam Yesus Kristus. Mari Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Beri kami hikmat surgawi-Mu di dalam kami meniti kehidupan di bumi yang penuh dengan tantangan ini. Ya Bapa di sorga, setiap langkah kami merasa ada resiko yang berat yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya ketika Tuhan yang mengatur setiap jejak langkah kami di bumi ini, iblis tidak akan mampu melemahkan kami. Karena itu kuatkan kami untuk terus berserah dalam tangan kuasa kasih-Mu, mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan kekuatan di dalam kami meniti kehidupan di bumi ini. Bapa di sorga, Engkau berkati semua warga gereja-Mu yang telah Engkau percayakan untuk kami ayumi di gereja dan jemaat ini. Beri mereka damai sejahtera-Mu ya Tuhan Allah. Lindungi mereka semua dan semua godaan-godaan dunia ini. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, limpah berkat Engkau berikan kepada mereka semua. Ya Bapa di sorga, Engkau berkati semua pelayan-pelayan-Mu, penatua diaken, pengurus panitia yang Tuhan pakai untuk mengayomi warga gereja-Mu di sini. Beri mereka hikmat, beri mereka kesabaran, beri mereka kemampuan ya Tuhan Allah, agar mereka boleh bekerja di bawah naungan kuasa kasih Yesus Kristus. Berkati pemain musik, berkati pemandu lagu, berkati semua yang sudah mengambil pelayanan malam hari ini. Biarlah semua pelayanan kami ini menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan Allah, dan olehnya kasih-Mu semakin Engkau tambahkan bagi kami semua. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, persembahan telah kami kumpulkan. Kuduskan apa yang telah kami berikan ini, dan biarlah apa yang kami berikan ini semuanya layak dan berkenan untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami akan beristirahat. Jaga kami semua dengan api Roh Kudus-Mu. Biarlah malam yang penuh rahasia ini dapat kami lewati atas pertolongan kasih setia Tuhan Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa kami, ini syafaat kami, ini pengharapan kami yang kesemuanya kami naikkan dan kami pinta kepada Bapa di sorga melalui Kristus Yesus, sumber kekuatan iman kami yang sejati. Amin. Saya mengundang kita sekalian berdiri, mari kita akhiri ibadah ini. Kita menyanyikan NKB 120 ayat 1 dan 2, tiada lain landasanku. Landasanku hanyalah padamu, tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Yesus membentukkanku di atas Dia ku teduh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Yesus membentukkan aku di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Keluarga dan semua jemaat Tuhan, teduhkanlah hati saudara-saudara, arahkanlah kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya.
Allah Bapa, sumber pengharapan yang sejati dalam Yesus Kristus. Allah Bapa yang senantiasa ada di tengah-tengah umatnya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Allah Tritunggal, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi inilah, yang menghibur keluarga, yang menguatkan kita semua, bahkan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini sampai pada kesudahannya. Amin. 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 Disilakan duduk. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Hari esok dengan segala harapan, dan kita akan patut menghadapi hidup ini. Waktu tahu hari esok ada dalam tangannya, Yesus menjadi bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Demikian ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara sidang penghiburan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah dalam penghiburan yang ketiga atau ibadah dalam penghiburan yang terakhir yang kita boleh lewati bersama-sama pada malam hari ini. Jadi bersama-sama kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Wayan Darmadi yang sudah melayani kita pada malam hari ini lewat ibadah dalam penghiburan yang terakhir. Semoga apa yang disampaikan lewat firman Tuhan pada malam hari ini, keluarga akan diberikan penguatan dan penghiburan yang sejati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sidang penghiburan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mewakili keluarga dan khusus mewakili Majelis Psikolog 3, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua yang boleh turut ambil bagian dalam pelayanan ibadah, dari ibadah pemakaman sampai ibadah penghiburan di malam yang terakhir pada malam hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan kita semua. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah penyampaian tentang ibadah. Dan sini ada penyampaian titipan dari pengurus adat, khusus kelompok adat Jalan 1. Besok kita akan mengadakan kerja bakti untuk mengembalikan peralatan yang kita pergunakan di rumah kita. Jadi kerja bakti besok khusus untuk kelompok Jalan 1 nanti dilaksanakan jam 12 siang. Kita akan mendengarkan bunyi kentongan. Jadi demikianlah penyampaian dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu saudara-saudara sidang penghiburan yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun keluarga kita di tempat ini sedang ditimpa duka, keluarga sudah boleh menyiapkan kita makanan, kue dan minuman. Namun sebelumnya kita akan minta bersama. Kita akan berdoa. Jadi doa untuk makan minum pada malam hari ini saya percayakan kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Deborah. Waktu dan tempat saya persilakan.
keluarga besar Peromah Kaparang dan sidang penghiburan. Mari kita selalu bersyukur atas semua kasih sayang Tuhan Yesus dalam suka duka hidup ini. Mari kita berdoa. Atas semua anugerah kasih setia, kemurahan, pertolongan dan berkat penyertaan, penghiburan sejati dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang telah dialami dan telah dinikmati keluarga besar Peromah Kaparang sejak hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022 ketika Mami, kekasih, Oma, saudari dan juga orang yang keluarga dan kami kasihi telah kembali kepadamu Bapa di surga. Namun kasih sayang Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Duka cita tidak memisahkan kasih setia Tuhan Yesus dari kehidupan keluarga besar Peromah Kaparang, anak, cucu dan cici, saudara-saudari. Karena itu dari Manado, dari Kulawi, dari Palu, dari Poso, dari Balinggi, Lebagu dan dari berbagai tempat telah datang saling menghibur dan menguatkan. Dan malam hari ini kami kembali diberikan berita firman Tuhan Yesus. Semoga firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak berhenti pada kematian, karena Tuhan Yesus adalah sumber hidup yang kekal. Karena itu malam hari ini keluarga memberikan berkat Tuhan kepada kami dalam bentuk kue-kue, minuman, dan kami terima dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat kehidupan yang akan memberkati keluarga besar Peromah Kaparang menjalani hidup setelah Mami kekasih kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi terima kasih disampaikan kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Libora yang sudah mengantar kita dalam doa makan. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah penghiburan yang saya kasih dalam nama Tuhan dengan berakhirnya acara makan dan minum pada malam hari ini. Jadi terakhir pula acara ibadah penghiburan, acara yang sedang dilewati. Jadi sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih dan selamat malam. Mandi dulu, mandi 7 kali lagi mandi. Mandi 7 kali lagi. Baru siap tanding. Tapi tadi kalian ada waktu dia ngomong ada bicara ada ada sedikit nada padahal cuma ngomong itu belum nyanyi. Ada itu kayak suara ngomongnya Roma Irama ini bang dangdut Pas penyanyi dangdut. Kirinya mah bisa didangdutkan. Ya bisa, ini kan saudaranya Roma Irama. Ya, Tetangga. tinggal kawan yang kudus. Tidak dengar ini kalau ada musik ini. Jagonya dangdut. Hampir malam, jangan terus. Ya pertolongan. Itu memang ada kalanya enggak deh. Kalau kita
Oh, yang luar. Bapak itu bisa ya tidak langsung. Kalau tidak konsepnya digajok, ini kan gajah baru. Ini mata kita nggak ada. Itu, jadi kita nanti begini bawahnya. apa-apa dari sabang di belakang. Ini dia ada pegangannya. Bisa apa pendapat ini. Jangan salah. Dan marah kita kan ngerang koi laki-laki itu Nek kan bang, nek. Yo kan dalam tentu ya laki ya lah. Lagu ini kan tergantung. Janda Pak kan? Boleh ambil. Ya janda dong. Iya, harus ada. Kalau ibu sebetul. Benar. Adik buat ya. ngalah. Tapi bapak-bapak suka dengan kayak ini. Janda ya. Kita bilang adikku jangan, aku janda. Jalan langsung rekam video. Video aja Harus salin. bisa buat anunya lagging anunya biasanya internetnya Mainkan Pak. Ini. Pak, berapa? Ini dengan juga. Apa? Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mengikuti acara atau video kebaktian penghiburan ketiga atas meninggalnya Ibu Mega. Lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.